Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di semester 2. Kita masuk ke bab 4, makna kebangkitan nasional 1908 dalam perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. A. Sejarah kebangkitan nasional 1908. Kamu tentu sudah mengetahui bahwa negara kita pernah dijajah oleh bangsa asing, mulai dari Portugis di Malaka tahun 1511, kemudian disusul kedatangan bangsa Belanda pada akhir abad ke-16. Kedatangan bangsa Belanda ternyata ingin menguasai Nusantara sehingga membuat masyarakat Nusantara melakukan perlawanan. Di antaranya ada Sultan Agung di Mataram, Sultan Hasanuddin di Makassar, Sultan Ageng Tirtayasa di Banten, Trunojoyo dan Untung Surapati. Perlawanan-perlawanan yang dilakukan ternyata dimenangkan oleh penjajah Belanda. Dengan berbagai kemenangan tersebut, penjajah Belanda semakin kuat menancapkan kekuasaannya di Nusantara. Akibatnya tentu adalah penderitaan rakyat yang begitu pedih akibat penjajahan. Bisa dilihat yang pertama itu adalah banyaknya rakyat yang dijadikan tenaga kerja paksa. Yang kedua, hasil bumi dimanfaatkan untuk kepentingan penjajah. Yang ketiga, kelaparan yang terjadi di mana-mana. Yang keempat adalah pelanggaran terhadap hak-hak asasi dari masyarakat Nusantara. Pada tahun 1870, Belanda mengeluarkan Undang-Undang Agraria. Akibatnya adalah adanya eksploitasi besar-besaran terhadap hasil bumi Nusantara. Tidak hanya kepada hasil bumi pertanian dan perkebunan, tapi juga hasil pertambangan. Hasil bumi dari tanah air Nusantara dieksploitasi habis-habisan untuk kepentingan penjajah dan bangsa asing yang ikut menanamkan modalnya di Nusantara. Rakyat Nusantara menjadi abdi dan kuli bagi para penjajah. Rakyat Nusantara bergulat demi mempertahankan hidup dari penderitaan penjajah dan kemiskinan di tengah kekayaan alamnya sendiri. Penderitaan rakyat Nusantara tersebut ternyata menarik perhatian beberapa pemerhati masalah kemanusiaan di Belanda. Mereka kemudian menganjurkan adanya politik etis untuk rakyat Nusantara sebagai balas budi atas eksploitasi yang dilakukan terhadap rakyat pribumi. Nah, tokoh yang mengajukan politik etis tersebut bernama Konrad Theodore van Deventer, yang kemudian mencetuskan 3 ide yang disebut dengan trilogi Van Deventer. Yang pertama itu ada irigasi, yang kedua ada emigrasi, dan ketiga ada edukasi. Trilogi Van Deventer ternyata mendapat dukungan dari kaum penjajah yang ada di Nusantara karena mereka mendapatkan keuntungan dari itu. Yang pertama, irigasi akan menguntungkan perkebunan tebu. Yang kedua, emigrasi akan menguntungkan kebun tembakau di Sumatera Timur yang kekurangan tenaga kasar. Yang ketiga, edukasi akan menguntungkan perusahaan asing karena memiliki tenaga rendahan yang terdidik. Bagi bangsa kita, trilogi Van Deventer khususnya edukasi sangat berperan penting dalam mengubah arah perjuangan melawan Belanda. Nah, program edukasi nantinya melahirkan satu golongan baru, yaitu golongan intelektual di Nusantara. Pada awal abad ke-20, muncul tokoh-tokoh intelektual yang mengalihkan perlawanan dari bersifat kedaerahan dan menggunakan senjata menjadi perlawanan tanpa senjata dan bersifat nasional, yaitu dengan menggunakan organisasi modern. Inilah materi kita hari ini. Silahkan catat materi kita hari ini di buku tulismu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.